Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan atau gambaran kepada teman-teman sekalian tentang proses pelaksanaan ibadah haji. Namun alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu haji. Pengertian dari haji sendiri adalah haji berarti menyengaja atau mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dengan cara tertentu dan secara tertib. Haji merupakan hukum Islam yang kelima dan wajib ditunaikan ketika seorang muslim itu telah tergolong mampu, mempunyai harta yang cukup, sehat jasmani rohani, dan lain sebagainya. Dalil pelaksanaan haji sendiri ada pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Al-Hajju Ashharu Ma'lumat. Ini merupakan dalil pelaksanaan haji, yakni musim atau bulan haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Kemudian proses-proses ibadah haji sendiri. Nah, inilah adalah intisarinya. Yang pertama adalah ihram. Para ulama umumnya bersepakat bahwa urutan profesi ibadah haji itu urutannya tidak bisa ditukar-tukar. Artinya sudah ditentukan. Dan yang pertama adalah ihram. Pada tanggal 8 Zulhijjah, seseorang memulai ihram dari mikat yang telah ditentukan, kemudian mandi, memakaikan ihram, sholat fardu atau sunnah, berniat haji dengan mengucapkan labbaik hajjah. Artinya, aku sambut panggilanmu untuk berhaji dan berangkat ke Mina dengan memperbanyak bacaan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikalah. Yang kedua adalah sholat fardu. Sholat fardu 5 kali di Mina, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan qashar tetapi tidak dengan jamak. Seusai sholat subuh, seseorang meninggalkan Mina menuju Arafah dengan memperbanyak bacaan talbiyah seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah wukuf. Wukuf dilaksanakan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai pada saat matahari tergelincir atau pada saat zuhur sampai terbenamnya matahari. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saat wukuf ialah jamak, takdim, dan qashar. Artinya sholat jamak di awal waktu, zuhur dan asar, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Waktu mabit setelah sesaat setelah tengah malam sampai terbit fajar. Beberapa kegiatan yang dilakukan ialah mencari batu kerikil sebanyak 49 atau hingga 70 butir untuk melempar jumrah, kemudian berzikir dari Masy'aril Haram, dan sholat subuh. Proses selanjutnya adalah melempar jumrah Aqabah. Setelah tiba di Mina, kegiatan yang awal mula dilakukan adalah melempar jumrah Aqabah di Bukit Aqabah sebanyak 7 kali. Adapun aturan melempar jumrah adalah satu persatu, tidak bisa demikian, tidak bisa sekaligus. Misal kita punya batu 7 butir, untuk 7 kali maka harus dilemparkan satu-satu. Jika melemparkannya sekaligus batu 7 butir tersebut, maka terhitung 1 dan masih harus melakukan 6 lemparan lagi. Dan selanjutnya adalah tahallul awal atau berlepas diri dari kain ihram. Tahallul ini dilaksanakan dengan cara mencukur atau menggunting rambut. Setelah itu seseorang
diperbolehkan melepaskan ihram dan berganti pakaian biasa, dan diperbolehkan melaksanakan larangan-larangan selama ihram kecuali berhubungan seksual. Proses selanjutnya adalah tawaf ifadah. Seusai bertahallul meninggalkan Mina, menuju ke Mekah untuk kemudian melaksanakan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Selama itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain-lain. Proses selanjutnya adalah sa'i atau berlari-lari kecil, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang jaraknya kurang lebih 475 meter sebanyak 7 kali, dilaksanakan selesai tawaf ifadah. Selama sa'i dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Intinya, melakukan amalan atau perbuatan yang sekiranya bisa mendapatkan manfaat dan keutamaan, tidak menyia-nyiakan waktu ketika kita berada atau sedang dalam proses ibadah haji. Kemudian adalah tahallul tsani. Setelah sa'i, setelah dilanjutkan dengan tahallul tsani dengan mencukur atau memotong rambut. Dengan demikian, seluruh larangan selama ihram telah berakhir dan diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan sebagaimana sebelum ihram. Dan kegiatan yang terakhir adalah mabit atau bermalam di Mina. Mabit di Mina pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada setiap siang hari atau setelah sholat zuhur, setiap jamaah haji melempar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wasta, dan aqobah, masing-masing 7 kali, dengan persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan pada awal tadi. Barang siapa yang ingin nafar awal atau pergi meninggalkan Mina lebih dulu, mereka melempar jumrah baginya cukup pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah saja. Kemudian menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tetapi bila ingin nafar sani atau pergi meninggalkan Mina lebih akhir, melempar jumrah selama 3 hari berturut-turut yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah itu baru menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Dengan demikian selesailah urutan prosesi ibadah haji. Itulah tadi beberapa proses ibadah haji yang perlu kita ketahui. Semoga kita dan kawan-kawan semua dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.